Kembali lagi kita ketemu di tempat bercerita Mona dan Reni. Masih dari sambungan minggu lalu nih, karena ngobrol sama Juan kan seru banget ya. Iya. Jadi panjang katanya, kalau Mama cuma 1 episode, Juan 2 episode katanya. Nanti kita hadirkan juga kan foto-foto Juan dengan video-video Juan sedang main gitar ya. Nah, untuk yang sekarang Juan, kita masih memperingati hari autism sedunia ya, yang jatuh di 2 April 2022. Saya ini kan berteman dengan Juan sejak Juan remaja, berteman secara nyata dan juga secara virtual di Facebook dan di Instagram. Jadi selain saya sering bertemu Juan, ya kalau ketemu seminggu sekali kita dulu pasti ketemu ya Juan ya, Juan kalau kita. Dan kalau Juan lagi main band, dulu pernah main di sana di sini, saya ini fansnya Juan. Amin. Karena Juan sering juga tampil bersama sepupu saya gitu. Nah, karena saya berteman juga secara virtual, banyak sesuatu yang menggelitik saya gitu. Juan tuh suka nulis yang saya pikir, ini Juan tuh kenapa ya? Status lagi apa ya Juan itu? Apa sih yang dia rasakan? Karena kita kan nggak pernah tahu apa sih yang Juan rasakan, yang Juan pikirkan. Seperti misalnya gini ya. Ada status Juan nulis gini beberapa waktu lalu. Teman-teman kasih tahu saya dong, saya ini autis atau normal sih? Itu kenapa Juan sampai nulis gitu? Karena gini, sebenarnya itu gara-gara kayak jadi sebelum aku buat itu kan, aku sama kuliah musik kan atau pengen terbatas lah gitu, terbatas, nggak boleh kemana-mana, cuma yang aku pikirin cuma boleh kayak bangga acara autis atau nggak beda sama acara lain kayak acara jazz gitu, acara musik gitu kan. Padahal ya sama kuliah musik, tapi gini banyak keinginan, kemampuan, cita-cita yang belum tercapai. Kadang di situ juga merasa membandingin diriku pada orang lain yang prestasi yang berhasil gitu daripada aku yang belum. Berhasil sebagai musisi? Ya, sebagai musisinya besar lah kira-kira ya. Jadi juga gara-gara aku wawancara Kick Andy ya. Oh iya, Juan ini pernah diundang di Kick Andy kan. Aku tuh kayak gimana ya? Aku tuh kayak aku memang nyimpen kesel. Kenapa? Kesel terhadap teman, keluarga. Karena ditonton aku yang tentang Anjo ini autis. Makanya, jadi aku di situ pertama kali di Facebook, aku jujur aja. Jadi awal Facebook, ada yang bilang saya orang biasa, ada yang bilang saya anak penyandang autis. Silakan kalian menilai gitu. Di Facebook kan. Begitupun mereka jawabnya, kamu tuh berada di mata Tuhan. Kamu itu murid Kristus. Di mata Tuhan sama berapa. Terus tiba-tiba orang tua saya diomelin. Bukan diomelin, kayaknya orang tua ngerasain juga gitu. Pas beberapa bulan kemudian, aku buat lagi status, aku ini autis normal. Beda autis normal apa sih? Kayak aku tuh memang terlalu overthinking gitu. 2015, 2016 lumayan, 2017. Nah, 2017 jadi gini, sebenarnya setelah saya lulus kuliah di ini wisuda ya, cum laude ya, lumayan cum laude, tapi jujur aku kayak ngerasa gak puas. Kenapa? Bukan ngerasa gak puas, jadi ngerasa gak puas karena masih ada, aku happy tapi ngerasa gak puas gitu, kayak rasa masih ada keluhan yang belum tercapai cita-cita. Tapi kan kamu sudah cum laude. Bukan, jadi selain kuliah, pengen belajar yang lain, kayak belajar sama musisi lain, pengen ngejam session di Jakarta lah, gitu kan, selainnya gitu. Kamu berdoa nanti Tuhan kasih waktu itu. Iya. Terus? Nah, makanya setelah itu, ya memang setelah wisuda kalau mau Juan, orang tua yang atau saudara itu didik kamu karena kamu harus berhasil, itu sih. Dan di situ aku didik bener atau enggak dalam hati aku, apakah aku tuh jujur masih kayak nyimpan dendam gitu, nyimpan dendam semua hal gitu, apakah mereka baik atau tidak gitu. Jadi
aku selalu berusaha tidak menghakimi saudaraku kan. Iya. Bukan hanya saudara tapi teman sesama yang mungkin yang menganggap aku ini beda dari manusia normalnya gitu. Dan padahal di situ aku tulis lagi besok apakah aku normal setelah wisuda, terus habis itu saya ini autis atau normal. Tapi sebelum aku buat status aku unfriend ke aku agak unfriend ke mama papa. Kenapa? Kasih tahu. Supaya mama papa nggak baca. Nggak baca, takut diomelin. Oh, maksudnya unfriend untuk melindungi mama papanya supaya nggak baca gitu Supaya kan? nggak baca ya. Iya, betul. Supaya nggak ngerit atau siapapun. Juan tuh kayak pengen punya privacy yang lebih lagi. privacy lebih Iya. gitu. Kayak misalnya nih gimana ya? Aku buat aku seringan itu kan buatnya sampai diberi tapi komennya nggak ada satu pun negatif, semua kasih beri semangat Juan, pokoknya sayang Juan. Betul. Dan juga kamu it doesn't matter, I think your talent, katanya dia terakhir the world can be so cruel, dunia ini kejam. Ada yang you're never alone, ada juga yang bilang kamu tuh berharga di mata banyak sekali, berkali aku buat gitu. Yang lebih parahnya lagi itu 2018 juga sih, 2019 tuh yang lebih parah banget. Aku buat status sosmed yang kadang negatif, kadang sampai Juan ganti dong statusnya. Status negatif misalnya apa? Aku share aja kedukaan aku yang aku alami sih sebenarnya sih ya, kayak jujur aku sampai sekarang ini ya pengen aduh nangis. Nggak apa-apa. Tuh aku jujur aja gitu, maksudnya pengen ini pengen masa depan yang baru, pengen banyak mampu sama musisi besar. Tapi Juan kan gini ya, dengan kemampuan bermusik Juan yang di atas rata-rata, bahkan orang-orang yang tidak autis ya, orang-orang Belum tentu biasa mampu. belum tentu mampu Ya. loh seperti Juan. Betul. Maksudnya dengan kemampuan Juan seperti ini, Juan harusnya pede aja gitu Ya. maksudnya, dan tidak lupa untuk berdoa dan berusaha. Juan nggak boleh putus asa. Betul. Kalau memang belum terjadi, ya Tuhan, itu belum saatnya Tuhan. Ya kan, kita percaya Tuhan kan, berarti itu belum saatnya Tuhan. Iya. Jadi gini, Juan juga jangan maksa pengen cepet-cepet karena belum waktunya Tuhan. Iya, Betul nggak? Betul. betul. Enak? Iya, kayak tadi Tante Reni bilang, kenapa putus sama pacar? Kita nggak nyebut nama ya. Ya belum maunya Tuhan kali. Juan bisa ngomong begitu. Iya. Iya kan? Nah, jadi yang ini juga Juan belum bisa jadi musisi besar, belum bisa jam session sama musisi besar. Memang belum waktunya Tuhan. Ya kan? Itu. Tapi kalau berkat TPJS juga ya sebenarnya ya, aku beberapa banyak artis yang jam session yang aku pernah ya. Jadi kayak misalnya nih, yang aku udah udah capai juga beberapa artis kayak yang setahu aku Dwiki Darmawan, Gugun Blue Shelter, Indro Hadjadikoro, Topati, ya kan? Terus abis itu siapa lagi ya? Andre Dinut pernah, Agung Munte, Yandi. Udah banyak. Udah Seberapa banyak. itu? Aku juga dulu main band belum pernah main sama yang Tapi terkadang gitu. gini, tapi terkadang pengen ini sih, pengen nggak cuma itu, pengen cita-citanya tahu nggak apa? Pengen Lebih cita-cita, pengen lebih lagi, pengen juga sekaligus juga pengen punya album tapi yang ngisi musisi. Oh iya, collab gitu. Collab ya. Kan Juan udah kenal sama mereka, bisa dong dengan pendekatan tersendiri nanti. Iya. Sabar Juannya. Iya. Jangan pengen cepet-cepet, Waktu ya kan? Tuhan beda sama waktu kita, nah. Iya. Oke. Ini Juan tuh keren. Juan itu sekarang punya grup band namanya New Blood. Iya. Sama Ezra, anak bungsunya Benjamin Hutu. Ezra itu sepupu saya. Hmm. Sampai sempat main ke luar negeri. Iya, di Malaysia. Ya. Tuh. Sebelum pandemi lagi, setahun setahun. 2 tahun Dua lalu. tahun. 2 tahun. Dua- Oh, 2 tahun dua tahun lalu ya? Iya. 2 tahun lalu. Kan 2020
3 tahun lalu. Oh, Jadi 3 3 tahun tahun lalu. Jadi 22 dikurang 3 jadi 19. Iya. 19. Main di Malaysia. Di Malaysia. Iya, di apa tuh berapa hari lagi kan? Iya. Mainnya berapa kali? Main 2 hari sih. Satu yang di cafe di Malaysia di No Black Tie. Satunya lagi di Malaysia World Youth Jazz. Tuh. Di itu. Keren Malaysia banget. Youth World Jazz. Youth Jazz. Youth Jazz tuh aku mah belum pernah main. Iya. Kamu udah pernah, berarti kan kamu juga harus yakin bahwa kamu itu keren. Tapi gitu. yang satu belum capai sih New Blood. Yang belum capai itu adalah band New Blood main di Java Jazz Festival. Oh. Jadi sempat 3 kali ditolak. Bung siapa? Eki Puradireja, tolong ini pengen mau main di Java Jazz. Sekarang bukan Bung Eki Puradireja lagi. Siapa? Pokoknya antara suaminya Kadira Sugandi, Eva Zulham. Aha. Terus abis itu si siapa lagi ya, si Sandi Wira Dharma kalau nggak salah. Widharma sama Wiranata. bukan Winata, bukan pemain drum. bukan pemain drum, bukan. Sama satu lagi si Nikita Dompas. Nah itu kan kamu kenal semua, bisa ke Zulham, gue pengen nunggu. Aku udah Zulham sih, udah email, cuman ditolak. Karena slotnya bukan slot penuh. Terus tiba-tiba Kadira minta nomor telepon, kan? Terus? Jadi kejadiannya parah yang buat status autis normal itu yang 2019 itu adalah, jadi Kadira bilang gini, pokoknya dia juga boleh jual info kan ini pas belum kita main itu, kita berdua, aku main gitar dan nyanyi, aku ngirim Kadira lagu Bui Bulan kan, di mana, di kantor wali kota mana lupa gitu, Di Jakarta. di Bandung. Di Bandung kan. Terus ya jujur, pokoknya setelah sehari kemudiannya si Kadira bilang ke aku, dia WA, kamu boleh nggak izin caption, saya bangga sama anak autis. Kalau nggak mau, saya nggak usah posting ya. Oh, dalam hatiku, ngapain sih? Dalam hatiku gini, kenapa? Aku nggak, pokoknya gini, aku ke depan nih, please jangan sebut aku autis atau enggak. Soalnya gini, maksud kata Adira, maksud aku ingin mempunyai motivasi untuk anak-anak autis lainnya. Kamu harus mesti punya cita setinggi langit. Betul. Maksudnya Kadira itu baik untuk Juan. Dia ingin memberitahu sama orang tua dengan anak autis dulunya bisa kok seperti Juan. Iya, Itu maksud baiknya Kadira. Tapi Juan nggak mau. Tapi Iya. Juan mau sih, cuman kedepannya, tapi tiba-tiba kadang enak, kadang tidak enak. Karena aku ngerasa membuktikan rasa malu diriku sendiri. Kayak keseringan buat staying out. Aku juga sampai ngeposting Instagram. Gini, Ya. Juan. Kalau Kadira nggak kasih tahu kalau Juan awalnya autis, orang tua di luar sana nggak tahu tiba-tiba ada Juan. Oh, Juan anak biasa aja. Oh, terima di Berkeley, oh biasa aja. Tapi ketika Kadira info atau sounding tentang autisnya Juan, itu kalau menurut Kamona itu adalah sesuatu hal yang positif, nak. Jadi orang tua gini, oh kayak aku sebagai mamanya Abraham. Oh, aku jadi tahu kalau Juan tuh tadinya autis. Jadi termotivasi dengan kata-kata Kadira tadi. Iya. Gitu. Jadi Juan harus menganggap kata-kata tadi itu positif untuk itu, karena untuk orang tua itu sangat memotivasi. Iya, betul sih. Oke kan? Iya. Siap. Tapi Juannya nggak mau. Bukan Iya. Juannya nggak, aku nerima, aku boleh. Cuma aku ngerasa kayak, "Duh Tuhan, please lah, jangan anggap semua orang lain." Iya. Jadi gini ya, mungkin Sebenarnya aku tuh gara-gara ya aku tulis di Instagram nanya segala macem, Juan tuh apa sih? Juan tuh ngerasa sampai sekarang ini ya, apalagi pandemi, aku harusnya berpikir 2020 akan lebih baik lagi tuh. Tiba-tiba COVID gak ada manggung. Kadang apapun situasi gak enak gak enak ya aku jalani aja. Ya, Misalnya betul. ini, dan jadi rilis single pertama aku, jadi aku memutuskan untuk move on, bukan move on aja Pak. Aku sampai sekarang ini sedang diproses sih. Sebenarnya gini, aku buat sebuah lagu smooth jazz kan, yang simple banget. Terus lebih ke instrumental ke arahnya kan ya. Dan di situ tuh judulnya apa? Jadi gara-gara
aku keseringan buat status autis atau normal, jadilah tercipta nama judulnya human normal. Human normal itu artinya adalah manusia normal. Oke. Manusia normal itu semua, jadi bukan hanya tentang semua orang, tapi pribadi itu juga perjalanan. Dan tidak hanya tapi bersyukur ya, berkat di masa pandemi saya awalnya sih aku buat MIDI controller segala macam, karena aku udah pernah belajar juga di kuliah kan ya, pakai aplikasi rekaman juga gitu yang pernah pakai di kuliah musik juga. Dan aku awalnya sih buat MIDI controller, tiba-tiba kali player ya kan, and then akhirnya rilisnya sukses. Jadi memang di situ aku gimana ya, jadi aku tuh pengen selain berkarya ya, pengen nyenengin, bukan nyenengin semua orang, tapi pengen, jadi gini, jujur aja, banyak musisi hebat tapi ngerasa kurang mengapresiasi. Jadi aku selalu mengajak teman-teman bisa berkolaborasi dalam berkarya, untuk gak hanya cuma musisi Bandung tapi musisi seluruh Indonesia. Karena bersyukurnya kita zaman era digital, udah bisa kirim WhatsApp rekaman segala macam, bla bla, macam kirim rekaman ini, bantu isi bassnya, bantu sini gitu. Jadi single pertamaku, single solo. Bentar, Juan. Kita potong dulu, nanti kita bahas kan. Ya, oke. Iya. Oke. Sekarang kita ngobrol tentang karir musiknya Juan. Ini Juan ini musisi hebat ini sebetulnya. Cuman masih banyak maunya dan gak sabar. Iya. Harus sabar Juan. Sedikit ya pelan-pelan. Nah, sekarang saya mau tanya karya ya Juan ya. Karena ini kan pernah lihat di Spotify, di YouTube, di IG, itu ya Instagramnya Juan dari pertama sampai terakhir semua isinya main gitar. Sampai ini Juan lagu apa lagi gitu kan. Jadi keren. Juan cerita karir musik Juan, apa karya Juan apa aja? Ya, jadi ya selama pandemi, maksudnya gini, selama saya berkarya di pandemi COVID-19 ya, saya berkarya sebuah lagi jawab ya. Bikin karyanya? Iya. Ulangi lagi, aku agak nervous. Gak apa-apa, jadi potong santai aja. Karyanya Juan apa aja? Iya. Jadi bulan Oktober, nah ini kembali lagi. Jadi Oktobernya rilis single pertamaku Human Normal. Ya. Terus aku pengen setiap bulan, aku rencananya sama pandemi setiap bulannya rilis single setiap bulannya. Nah, jadi gini, aku kembali lagi ya. Jadi bulan Oktober Human Normal. Novembernya single kedua Angelin City. Apa itu? Angelin City lagu aku. Lagunya dia. Kenapa judulnya itu? Jadi ceritanya setelah aku putus pacar. Jadi pengen ada seseorang cewek, anaknya bapaknya pendeta di pendeta. Ya di sana lah. Satu gereja ada satu gereja denganku juga. Dan seorang wanita cewek, tapi dia sosok pendiam. Lumayan pemalu juga, cantik. Jadi dia yang namanya Angelin, jadi judulnya Angelin City. Dia yang menginspirasi Juan untuk membuat karya ini. Namanya Angelin City. Angelin City kan. Tapi setelah putus bikinnya. Setelah putus ya, jadi aku buat. Jadi setelah putus, maksudnya jadi setelah putus pacar kan, emang baru rilis single pertama dan kedua. Human Normal, Angelin City. Ketiga, Everything Will Be Fine. Everything Will Be Fine. Ya, Oke. single ketiga di bulan Desember. Jadi itu instrumental semua. Instrumental semua dan jadi Everything Will Be Fine itu menceritakan keadaan di situasi saat ini, apapun keadaan enak, semua akan baik-baik saja. Amin. Gak punya pacar juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Everything. Nah, harusnya Januari rilis, cuman Januari memutuskan untuk bulan Februari 2021 rilis album. Album pertama. Udah Udah rilis album pertama yang My Story ya.
Oh, album pertama My Story. Iya. Instrumental semua. Instrumental semua. Itu ada collabs dengan siapa gitu? Nah, album My Story, nah, yang dua musisi besar yang terlibat itu adalah Bintang Indrianto sama Hari Toledo. Oke. Jadi sama Main Bintang bass. yang main bass ya. Jadi Bintang Indrianto itu di track kedua judulnya Enjoy in the Road. Oh, Enjoy in the Road di track Bintang kedua tuh yang album suaminya Kaneta. In the Road. Enggak, Bintang yang istrinya Neta. Nggak Nggak tahu. tahu. Ya, Nggak tahu tuh Bintang Indrianto bass. Oh iya, Bas ya. Nah, kalau track ke-9 itu sama Hari Toledo, judulnya Show Must Go On. Itu juga ada di YouTube versi video call-nya. Oke. Itu. Keren. Show Must Go On kan. Yang lain mah musisi muda semua kan. Siapa misalnya? Misalnya Hilman Darmawan, Arsyad Aditya, terus habis itu siapa lagi ya, Aji Kris, Aku nggak kenal. banyak beberapa sih musisi. Iya. Ananda Despara. Dan setelah rilis itu, rilis album pertama, rilis lagi ada satu lagu, tapi yang nyiptain Hilman, judulnya Heaven Under Her Feet. Heaven Under Her Feet, iya. Dan Sudah kita di telapak kaki ibu itu. betul, ya kan? Jadi yang aransemen itu sama-sama, bareng-bareng Oh, sama. oke. Oh, kalian satu grup? Jadi ceritanya kan Hilman, aku sama Hilman tuh udah menggila musik Cassiopeia kan. Kenal di Instagram. Nah, lanjut lagi nih ya, setelah rilis Heaven Under Her Feet, aku buat satu grup lebih ke arah musik fusion Jepang ala Cassiopeia disebutnya gitu kan, namanya H Forte. Jadi aku buat sebuah grup band tapi berawal dari jarak jauh dulu. Nanti suatu saat kalau pandemi berakhir Kita kita ketemu Oh, jadi main musiknya sendiri-sendiri. sendiri-sendiri ya. Jadi berawalnya tuh karena aku sama Aji itu udah pertemanannya udah lama, pernah main onsite juga waktu itu main di JGTC, Jazz Goes to Campus sama New Blood Di UI. di UI kan. Aji jadi additionalnya New Blood selama Ezra di Amerika kan. Oh iya, Ezra kan. Nah, Aji Chris, nah kan. Terus aku ajak Hilman, drummernya Arcieta Aditya. Arcieta Aditya itu dia juga sempat ngisi di lagu Show Must Go On juga bareng Hari sama. Jadi ceritanya Hilman dan Arcieta itu emang ngisi bareng aku. Terus Aji ngisi tapi berbeda lagunya kan, karena pengen ada musisi muda yang lain. jadi gini, aku ungkap alasan buat musik kayak gini sih, agak fusion apa gitu, supaya tidak hanya sekarang industri musik jazz Indonesia atau industri musik tuh kayak berlawanan industri apa gitu. Jadi aku buat alasan buat banyak karya ini supaya mau jadi berkat bagi orang juga bisa, dan yang terpenting industri musik instrumental juga akan jauh lebih maju karena kayak pengen bangkitin kayak seperti Krakatau, Karimata, Iya, itu Emerald, terus siapa lagi, Zaman Spirit dulu Band, banyak ya. iya, Terus tengah-tengah hilang. iya hilang. Iya, iya. Yang lain pada lari ke swing, ada yang lari ke swing, ada yang lari ke musik eksperimental, pop, segala macam gitu, lari ke sessionis berapa. Nah ini lanjut lagi nih, aku tuh buat grup namanya H Forte. Namanya H Forte ya. Hilman, Anjuan, Aji. Ya, sama Arcieta. Oh iya. H gitu, enggak H gitu. H Forte kan. Keren. Terus setelah Itu nggak sama Reni jadi hari. sempat rilis ini saya rilis album 5 lagu lah. Album 5 lagu. Space and Time. Setelah itu rilis apa lagi ya? Rilis Semua instrumen ya? Instrumen. Oh, Semua keren. instrumen kan. Pengen kayak Karimata. Iya, Iya, untuk membangkitkan ini kan. Nah, rilis Space and Time. Itu rilis single kan, 2 single, Jolly Walk, Reminiscence. Setelah itu Solstice. Ada video klipnya Solstice. HAAA Solstice. Oke. Dan satu lagi SRD. Itu rilisnya di awal tahun 2022. SRD. Juan ada yang instrumental juga. Iya. Itu Savan Cika Little Finger. Tahu. Iya, itu kan sepupu aku juga. Iya, itu. Aku lihat di Facebooknya karya ini kan, yang Antar David.
Ya Cika Olivia kan. Iya, kan kuliah di Berkeley Kuliah di juga. Berkeley, ya. Iya. Dan lebih ajaib lagi, iya emang aku udah dengar sih yang beberapa lagu Little Itu Fingers, aku nggak Euphoria. Aku nggak ngerti itu lagunya. Ngerti. Oke, nextnya setelah rilis H-Triple-E, jadi rilis single lagi Sarvan Rera. Sarvan Rera itu jadi mama cerita juga yang adekku Sarah sama Revan Iya. nikah. Oh, Dia yang bikin lagunya. Sarvan Rera. Sarvan Rera itu Sarvan jadi Rera. Siapa Sarah dengan Rera. Sarvan itu Sarah Revan, Rera itu Revan Sarah. Sarvan Rera. Rera. Sar. Iya. Sarvan Rera. Ah, ini agak sulit udah. Sulit ya, singkat-singkatan gitu. Iya. Sarvan, Kamu yang nikah kamu juga. aku juga. Ah. Jadi Sarvan Rera kan. Iya. Jadi ya artworknya kan kayak seperti artworknya tuh seperti kayak foto prewed. Iya. Aku diambil dari foto prewed itu. Kamu yang bikin. Ada aku share ke temen aku si Eki yang buat artwork, dan puji Tuhan sih juga ya satu playlist di sana berdiri sama si Data Finger juga. Oh gitu. Iya, jadi Sarvan Rera itu yang ngisikan aku, terus basisnya Rama, Nathanael, yang main drumnya Arcieta dari H-Triple-E, sama satu lagi si Mika Siburian, lebih smooth jazz. Oke. Nah setelah Sarvan Rera beberapa rilis lagi kayak misalnya nih mini album 3 lagu Miracle of Healing, habis itu 27. Jadi 27 itu lagu di tanggal ulang tahun aku yang ke-20 usiaku 27 tanggal 27. Iya. 27 Nice to meet you. Itu editing. Kalau tahun ini ya puji Tuhan ya udah baru 3 rilis ya. Nanti bulan depannya rilis. Jadi gini, selama masih pandemi, aku mencoba 2022 ini setiap bulan rilis. Iya. Selain pelayanan, selain main apa, regular segala macam, setiap Lebih bulan produktif ya. lebih produktif. Karena apa? Karena tujuannya supaya bangkitin musik industri, bangkitin bangkitin semuanya hal musik Indonesia. Amin. Itu nggak cuma pop, Amin. tapi eksperimental. Iya. Aku jujur aja, nah ini lanjut lagi ya. Oh, lanjut lagi. Single pertama solo Menuju Harapan Baru. Habis itu album kedua yang My Second Story ya, My Second Story. Nah itu juga ada satu lagu kolaborasi sama gitaris dari Brasil, namanya Guihel Mebittencourt. Kenapa bisa itu? Jadi dia itu memang suka like IG atau Facebook aku. Oh. Dia juga ternyata tuh di Instagramnya namanya International Jam Session apa gitu. Dia world music jam apa nggak tahu lah. Dia tuh suka cover lagu Cassiopeia, T-Square, cover Jadi musik nyambung kan. Iya. Jadi aku ajak dia untuk saat kolaborasi satu lagu judulnya Hantaman Ancaman. Dan juga Dia di Brasil. dia di Brasil. Kamu di Bandung. Aku di Jakarta. Yang main bass drum Jakarta. Bandung. Okay. Yang lain sih banyak musisi muda yang suka ikut terlibat juga. Beberapa musisi terlibat aku nggak bisa sebutin semua, tapi semua pasti tahu. Iya. Dan pokoknya ada juga sih yang lagu pertama juga ada video klip juga sih judulnya I Want to See My New Future. Jadi My Second Story itu semua isi lagu-lagunya adalah masa depan pribadiku yang mungkin yang merasa tidak mungkin atau belum terjadi, yang akan terjadi lebih lagi gitu setelah pandeminya. Amin. Makanya setelah itu rilis terakhir rilis Firna, single terbaru sama Hari Toledo. Firna itu artinya? Firna itu nama cewek juga. Oh, nama cewek juga. Jadi Firna. itu Gua ceritanya. pikir penyanyi. Bukan. Jadi itu Nama ceritanya. Aku manggung di sebuah manggung di TPJS kan, manggung perdana onsite bawain lagu karya-karya aku kan. Yang sama New Blood. Bukan sama New Blood. Sama itu. Bukan, grup solo aku. Oh, grup solo. Iya. Oke. Ya kan di TPJS kan, TPJS Iya. Weekend kan. Nah, jadi ada temanku namanya Aldi. Terus ternyata sama cewek, kirain tuh pacar, taunya adiknya. Oh. Adiknya cantik lagi. Dan namanya siapa? Firna. Oh, namanya. Keren juga, jadiin sebuah lagu. Oke. Si Firnanya tahu.
Firna tahu. Oh, oke. Aku kasih tahu minta izin. Jadi Iya. Firnanya senang katanya. Terima kasih ya udah. Oh, Sampai ada yang terus kapan kamu bikin lagu judulnya Reni nggak ya? nggak tahu. Jadi sampai ada yang bilang di DM, bilang ya si Firna nih. Mana Firna, coba aku lihat. Makasih ya untuk single terbarunya itu. Udah aku dengerin keren banget. Terima kasih, Firna. Sudah menjadi inspirasi buat Juan. Terima Iya, kasih. jadi- Firna. Itu lagi tadi kata Jadi Juan. setiap lagu-lagu tersebut itu memang Ada ceritanya ya. ada ceritanya di balik semua dalam kehidupan personal aku sih. Dan benar-benar intinya gini, ini salah satu healing terbaik selain berdoa dan Amin. berusaha. Jadi healing terbaiknya bukan hanya meditasi tapi Mencipta. banyak baikin karya, banyak inspirasi dari beberapa. Nah, Kita menunggu loh. berarti kita tunggu bikin lagu judulnya Judulnya Mona dan Reni. Ya, Ada Reni atau juga Mona. Aku namanya Ramona loh. Mon Raini aja. Mona Reni. Oke, siap. Paling ini Serius. bayar nanti single selanjutnya nggak akan ada yang tahu. Ini surprise. Oke. Keren Juan. Juan, ini ada satu lagi yang pengen kalian ditanyain. Ya. Jadi Juan itu sekarang ya Ya. nggak suka kalau Juan ada yang bilang autis atau dulunya autis tapi sudah Sembuh. berangsur membaik atau gimana. Juan Nggak nggak suka. seneng. Jadi ya sebenarnya apa ya? Kalau aku nanya aku ini apa nih gitu terus Sebenarnya nggak suka ya. ada yang bilang Juan, ada yang saudara tapi termasuk saudaraku aku tanya itu Juan kamu tuh dulu autis sekarang udah sembuh terus sama hatiku ini udah bukannya geram atau tidaknya sih kayak Sebaiknya nggak usah lagi dibahas. sebaiknya nggak usah please lah kalau aku sih ke depan kalau selama udah banyak karya selama pandemi berakhir Iya. kalau selama berkarir lebih seperti biasanya sampai ada yang bilang temenku Juan on progress Juan saya yakin kamu akan semua akan lewati masa sulit ini gitu sampai sih Tapi Juan menerima nggak sih? aku sih menerima dan menyadari Hmm. bahwa gini Kamu berbeda gitu. Entah aku berbeda dulunya, entah dulunya entah ya. gitu. Kamu menerima. Nerima jadi gini sebenarnya ya di situ kalau pandemi COVID-19 tuh orang sehat bisa sakit orang kaya bisa sakit emang semua tuh terpapar yang juga emang itu semua penyakit semua apapun bentuk itu semua ciptaan Tuhan. Hmm. Itu situ aku sadar banget gitu dan ternyata juga mamaku bilang semua orang pasti ada kesalahannya semua orang pasti ada masalahnya jadi ada juga kasih firman Tuhan dibilang sebab engkau membentuk pinggangku dan menenun ya Iya. Tuhan menuntun Pada kandungan saat ini. kamu masih di perut. Masih Sebelum di ada perut, di perut iya, juga iya. sudah ada. Di situ aku sadar firman tentang kandungan. Aku dulu gak ngerti sama gitu tapi bener di situ ini firmannya tuh belum pernah kayaknya aku harus bagi ke orang lain gitu. Bagi ke orang-orang yang mungkin tidak mengerti hidup, yang tidak mengerti apa. Ya kan bersyukur maksud Tuhan yang membentuk semua di kandungan, Iya. di perut gitu. Betul. Kan. Itu dan belajar bersyukur. Jadi jujur aku tuh pandemi mengajarkan bersyukur. Iya. Nah, salah satu hal lagi ini ajaib banget nih. Selain buat jadi ada satu jadi yang basis yang pengiring Saat Vandrera yang Rama Nathanael ini yang aku share ke kalian. Jadi rencana jadi Rama akan rilis bareng aku sama pemain keyboard dari Jakarta Axel sama drummernya Arcieta. Terus yang lebih ajaibnya tau nggak apa? Lebih ajaibnya kolaborasi sama Nathan Is. Wah, pemain bass Foreplay. keren itu. Iya. Jadi ceritanya Rama temennya Lirik Tenoris. Jadi ceritanya Rama sama aku tuh sama-sama suka foreplay. Kenalan di Java Jazz 2019. Iya, aku nonton itu. Aku nonton ya Totokan ya. Totokan itu ketemu. Aku masih belum punya rekaman dan itu tahun 2020 belajar rekaman lebih baik dan buat rekaman sendiri dan
disitulah saya bilang, Bro Rama, ntar single pertama, aku buat single aku, kamu buat ya. Terus aku bilang balas, Bro Rama, kamu itu dong collab sama Nathan Is, karena Rama itu memang murid online bassnya Nathan Is. Sempat ketemu langsung Nathan Is juga, kasih batik. Itu kasih batik ya, buat Nathan Is perform kan. Nah, disitulah mulai. Jadi Bang Rama bilang, Johan kamu buat lagu ya gitu. Kamu buat lagu. Saya buat apa? Buat lagunya, dasar lagunya, segala macam kan. Setelah itu baru ini lagunya udah kirim WhatsApp kan, kirim audio segala macam. Berapa hari kemudian berkat ulang tahun aku diterima sama Nathan Is. sama label. Sama label. Label kan, jadi puji Tuhan kan Nathan Is mau banget collab sama Rama. Cuman katanya, do you have a label gitu, dia tanya. You have a label gitu. Jadi ya bersyukurnya di situ kolaborasi sama Nathan Is itu keren gak mudah loh. Jadi iya, harus buat rekaman secara gak sembarangan. Iyalah. Ada pembuktian kalau kita mampu. Ya, baru mampu. mereka Nanti mau. kan rilisnya Juan. Nanti rilis yang ini ya, rilisnya Rama featuring aku, Nathan Is, Axel dan juga Arcieta. Nah, judul lagunya Sun. Sun, Ya. oke, Sun. Ya, keren sama Nathan Is. Keren. Itu musisi besar. Ya. Besar banget itu mah. Berikutnya Musisi lagu dunia. judulnya Monreni. Nanti kita potong dulu ini Pikirin tentang ini. Monar ini nanti. Jangan Ya, jangan kembali lagi nih. rahasia ini ya. Rahasia. Surprise, Tadinya mau surprise. disampaikan. Kita tapi mau nggak punya jadi. rahasia. Pokoknya clue-nya adalah Monreni. That is the clue, oke? Oke nggak? Ya, Oke. Nah, Monreni. sekarang nyampe di segmen penghujung nih. Udah Tulis lama ya? kita ngobrol ya. Udah ditulis. dicatat lah sama dia. Clue-nya. Ini surprise. It's right. Juan, Karen ini mau tanya. Kan Juan perjalanan hidupnya udah panjang banget lah, udah ngelewatin ini. 27 tahun. Bahkan Karen ini yang belum alamin, Juan udah alamin gitu. Ya. Ada pesen-pesen nggak Bu dari Juan buat para orang tua, anak-anak berkebutuhan khusus pada umumnya ya? Iya, buat para orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus atau apapun lah gitu anaknya, pokoknya jangan pernah putus asa, kasih sayang, kasih yang terbaik, jangan ngerasakan buat anak-anak juga. Apalagi nih untuk para orang tua yang mungkin sudah ngerasain anak, nggak tahu masa depan anak gimana. Kalau misalkan masa depan anaknya udah berhasil, udah sukses, kalau bapak bang itu udah bersyukur banget. Tapi ke depan buat para orang tua jangan marah-marahin anak-anak lagi. Dan yang jelas intinya gini, mari kita sesama orang tua mau bergandengan tangan, Tidak berputus. Ya juga maksudnya gini, mari ya kita sama-sama saling menguatkan. Dalam Ya. keluarga itu kita saling menguatkan. Betul. Misalnya orang tua gak kuat, anaknya nguatin orang tua. Anaknya gak kuat, orang tua nguatin anaknya. Sambil berpelukan dan menangis. Oke. Berpelukan dan menangis itu jauh lebih mulia. Dan berkumpul, berdoa, doakan juga. Saling mendoakan lah istilahnya, jangan saling menghakimi. Iya. Betul. Apalagi juga bukan hanya itu saja, tapi saudara, teman, keluarga besar, apalagi seberapapun masalah yang kalian alami itu jadi kan pelajaran, tapi juga harus didoakan. Karena nggak tahu nanti di hari dewasa, di hari tua, di masa depan masing-masing kalian itu seperti apa gitu, teman-teman. Jadi tetap semangat, jadilah kuat, jangan berputus asa. Oke, stay positif, stay safe, and apalagi stay tune atau Oke, stay positif, stay safe, and God bless. Mantap. Mantap. Ya ini aduh keren banget Juan ya. Saya kenal Juan dari belum 17 sampai sekarang sudah 27, udah lebih dari 10 tahun dan Udah besar. saya aduh Udah lihat beli. mamanya tuh ya kadang-kadang
Kalau kita ketemu di satu show, Juan lagi main gitar, mamanya nunggu di belakang panggung gitu. Mamanya yang beres-beres gitar, Juan mah nggak ini sama gitarnya, taruh aja mamanya yang beresin. Karena mamanya yang tahu ya harga gitarnya berapa. Iya. Juan punya gitar berapa sekarang? Punya gitar udah, jangan sebut ya, nanti Berapa? hampir 10. Hampir 10. Hampir 10 dan seberapa. Iya. Aduh, pantas Bianca minta gitar terus ya Juannya. Semua gitar harus punya aja pokoknya. Ya. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita tadi cerita tentang Juan. Dari kecil les gitar, main gitar, sampai ke luar negeri, sampai keterima di Berkeley dan segala macam. Nggak lengkap kalau kita tidak melihat penampilan Juan. Nah, tayangan kali ini kita tutup dengan penampilan dari Anjuan Julio Siahaan. Ya boleh. Oke.